Salam saudara yang diberkati Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya di channel ini. Bagaimana kabarnya saudara? Doa dan harapan saya, saudara-saudara yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Amin. Ya, teman-teman sekalian, di kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk sama-sama kita menyaksikan dua cuplikan video sekaligus. Yang tentunya video ini sangat menarik untuk kita tonton, kita bahas, dan kita komentari atau kita beri tanggapan. Ya, cuplikan video yang pertama ada seorang ulama besar yang cukup terkenal di kalangan umat Islam. Ya, beliau ini sedang berdoa depan umatnya. Dan saudara yang bikin saya kaget dan saya heran ketika saya menyaksikan doa dari ulama besar ini. Yang isi doanya begini teman-teman. Langsung saja kita tonton videonya yang ada berikut ini. Ya Allah, jika ada di antara umat Islam yang ada di Jakarta ini yang sudah dinasehati ulama agar jangan memilih pemimpin kafir, tapi dia tetap bandel ya Allah, dia ingin melawan Engkau, dia ingin melawan daripada fatwa ulamanya ya Allah, dia sengaja memilih orang kafir sebagai pemimpin, dia ingin bikin susah daripada hamba-hambamu ya Allah, maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar hidupnya tidak bahagia dan dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, kecuali kalau dia bertaubat kepada Engkau ya Allah. Ya, teman-teman sekalian, itulah dia cuplikan videonya yang cukup mengagetkan saya, teman-teman. Ya, jadi sangatlah berbeda dengan doa para pendeta atau orang Kristen yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara, langsung saja kita saksikan cuplikan videonya yang kedua, yaitu ceramah atau khutbah dari pendeta Esra Suruh yang sangatlah jauh berbeda dengan ulama tadi, teman-teman. Langsung saja kita simak videonya. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saudara, jadi kita dituntut bukan cuma berbuat baik pada musuh, tapi kita juga dituntut berdoa atau meminta berkat bagi mereka. Ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang luhur sekali, dan ini mempunyai nilai etika yang luar biasa. Sampai seorang seperti Gandhi begitu mengagumi ajaran moral Yesus ini. Kenapa? Karena apa, saudara? Karena di sini yang dimintakan berkat atau yang didoakan ini adalah orang yang mengutuk kamu dan orang yang mencaci kamu. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Ini orang jahat luar biasa, dan orang jahat, untuk orang jahat seperti ini Tuhan menyuruh kita berdoa dan memintakan berkat bagi mereka. Ini tidak gampang dilakukan. Jangankan berdoa, saudara ya, ingat namanya atau dengar namanya saja muak rasanya. Dengar nama saja orang tidak suka. Tapi persoalan sekarang, Yesus menyuruh kita doakan mereka, mintalah berkat untuk mereka. Ini sesuatu yang berat sekali rasanya. Tapi ini juga sekaligus menunjukkan moralitas dan etika Kristen yang sangat tinggi dibandingkan dengan moralitas etika sekuler. Kita mungkin mau berdoa untuk orang-orang seperti itu, tapi doa kutuk. Saya pernah menyaksikan dua ibu berkelahi. Dua ibu bertengkar, bla bla bla. Wah, ini pokoknya waktu mereka bertengkar keluar lancar sekali. Waktu saya lihat lancar sekali kalimat, saya bilang, kalau orang-orang ini seandainya dapat karunia berkhotbah pasti lancar. Tapi sudah sebentar di sela-sela itu satu ibu bilang, oke, beta biar sudah terlalu menang, beta hanya bisa berdoa ke sepuluh, beta berdoa ke 10, tolong lihat sama nanti. Jadi saudara, beta berdoa ke 10, tapi tolong lihat sama nanti. Kira-kira apa yang dia mau doakan? Mungkin berdoa supaya Tuhan kirim kilat dari langit sambar dia, atau bagaimana. Nah, kita mungkin mau doakan orang seperti itu, tapi berdoa untuk kejelekan mereka. Tapi firman Tuhan mengajar lain. Roma 12 ayat 14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah, jangan mengutuk.
Dan 1 Petrus 3:9, dan janganlah balas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Untuk itulah kamu dipanggil, dan seterusnya. Dan Tuhan Yesus memberikan teladan. Lukas 23 ayat 34, ketika dia disalib, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Teladan Yesus diikuti oleh Stefanus waktu dirajam dan mau mati. Kisah 7 ayat 60 berkata, sambil berlutut dan berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini pada mereka." Dan dengan demikian meninggallah dia. Dan teladan yang sama diikuti oleh Paulus. Paulus di dalam 1 Korintus 4 ayat 12-13, "Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai saat ini." Dan saudara, semua itu menjadi teladan bagi kita di dalam mendoakan musuh-musuh kita, berdoa bagi mereka yang merugikan kita, yang menyakiti kita atau mengkhianati kita. Bersediakah saudara berdoa untuk orang-orang seperti itu? Ya teman-teman sekalian, itulah dia cuplikan videonya dari Bapak Pendeta Ezra Suru, yang menurut saya sangatlah luar biasa. Ajaran Yesus sangatlah berbeda dengan ajaran yang lain. Sangatlah berbeda dengan ajaran di luar Yesus. Di dalam Injil Matius 5 ayat 43-44 dikatakan, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Ya, jadi teman-teman, inilah perbedaan ajaran Yesus Kristus dengan ajaran di luar Kristus. Menurut teman-teman bagaimana? Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar, dan berkomentarlah dengan bijak, dengan mengedukasi, jangan mengolok satu sama lain, karena Tuhan Yesus mengajarkan kita hal kasih, bukan hal permusuhan ya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Shalom.